Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran? Seperti biasa, berjumpa lagi dengan saya di channel Endang Piat. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan lagi panduan untuk memandu atau membimbing saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang cinta Al-Quran, yang belum mengerti dan yang belum memahami tentang posisi-posisi atau keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Tonton terus videonya sampai selesai, agar supaya saudara-saudara dapat memahami dan mengerti penjelasan-penjelasan mengenai posisi-posisi dan keberadaan tajwid yang ada di dalam Al-Quran. Surat Al-Mursalat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25 ini. Dan jika saudara-saudara suka dengan video ini, maka jangan lupa untuk di-subscribe, agar supaya saudara-saudara tetap mendapatkan pengetahuan tajwid berikutnya. Baiklah saudara-saudara, saya bacakan dulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata. Shadaqallahul adzim. Di dalam surat Al-Mursalat ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-25 ini ada huruf mim sukun menghadapi huruf nun. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf qaf sukun menghadapi huruf kaf. Ini dinamakan idgham mutaqaribain. Dan selanjutnya ada huruf mim sukun menghadapi huruf mim. Menurut hukum mim mati, ini dinamakan idgham mutamatsilin. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf nun sukun menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf hamzah masih dalam satu kalimat dan ditandai dengan alis yang tebal. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad wajib muttasil yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya masih pada huruf hamzah yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca guna, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1 alif setengah atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf H yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris kasroh dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid disukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Selanjutnya beralih kepada ayat yang ke-21. Pada ayat ini
ada huruf nun yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Selanjutnya ada huruf fa yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris fathah. Huruf ro yang berbaris fathah ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris fathah. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasrotain. Huruf ro yang berbaris kasrotain ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf kaf yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris kasroh, dan dihentikan membacanya, maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid li sukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang ke-22. Pada ayat ini ada huruf lam yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris kasrotain. Huruf ro yang berbaris kasrotain ini harus dibaca tarkik, yaitu dibaca tipis, karena huruf ro ini berbaris kasroh. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf mim. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf mim yang bertasdid. Huruf mim yang bertasdid ini harus dibaca gunnah, yaitu dibaca dengung ke hidung. Panjang dengungannya sekitar 1,5 alif atau 3 ketukan. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf mim yang berbaris kasroh, dan dihentikan membacanya, maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid li sukun yang harus dibaca panjang 6 harakat. Dan beralih kepada ayat yang ke-23. Pada ayat ini ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, karena huruf ro ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf nun yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada tanda wakaf. Tanda wakaf ini dinamakan wasol aula, artinya lebih utama bila disambungkan membacanya. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf qaf. Ini dinamakan alif lam qamariyah. Dan selanjutnya masih pada huruf qaf yang berbaris fathah berdiri. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harakat. Dan selanjutnya ada huruf ro yang berbaris doma. Huruf ro yang berbaris doma ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini berbaris doma. Dan selanjutnya masih pada huruf ro yang berbaris doma menghadapi huruf wawu sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah.
dan dihentikan membacanya, maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang ke-24. Pada ayat ini ada huruf wawu yang berbaris fathah menghadapi huruf ya sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf lam yang berbaris doma menghadapi huruf ya. Ini dinamakan idgham bi gunnah. Dan selanjutnya masih pada huruf ya yang berbaris fathah menghadapi huruf wawu sukun. Ini hanya dinamakan layin saja. Dan selanjutnya ada huruf za atau huruf zal yang berbaris kasrotain atau berbaris tanwin kasroh menghadapi huruf lam. Ini dinamakan idgham bila gunnah. Dan selanjutnya ada huruf ba yang berbaris kasroh menghadapi huruf ya sukun. Ini dinamakan mad tabi'i. Namun mad tabi'i ini menghadapi huruf yang hidup, yaitu huruf nun yang berbaris fathah, dan dihentikan membacanya. Maka kedudukan mad tabi'i ini berubah menjadi mad arid lisukun yang harus dibaca panjang 6 harkat. Dan selanjutnya beralih kepada ayat yang ke-25. Pada ayat ini ada huruf mim sukun menghadapi huruf nun. Menurut hukum mim mati ini dinamakan idhar. Dan selanjutnya ada huruf jim sukun. Huruf jim sukun ini harus dibaca kolkolah, yaitu kolkolah sugro, artinya kolkolah kecil, karena disukunkannya huruf jim ini berada di tengah bacaan. Dan selanjutnya ada huruf alif, ada huruf lam menghadapi huruf alif. Ini dinamakan alif lam komariah. Dan selanjutnya ada huruf ro sukun. Huruf ro sukun ini harus dibaca tafhim, yaitu dibaca tebal, karena huruf ro ini didahului oleh huruf yang berbaris fathah. Dan selanjutnya ada huruf fa yang berbaris fathah menghadapi huruf alif mati. Ini dinamakan mad tabi'i yang harus dibaca panjang 2 harkat. Dan selanjutnya ada huruf ta yang berbaris fathatain dan dihentikan membacanya. Ini dinamakan mad iwad yang harus dibaca panjang 2 harkat. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran, demikianlah panduan ini, semoga mudah dipahami. Dan panduan ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan untuk panduan selanjutnya, insya Allah akan saya lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Semoga panduan ini bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.